Pemirsa, selama kita hidup tak ada manusia yang dapat luput dari ujian dan cobaan. Namun di balik setiap masalah, Tuhan senantiasa memberikan pertolongan, dan pertolongan itu bisa melalui orang lain. Hal itulah yang dialami beberapa orang berikut ini, di mana mereka seperti dianugerahi malaikat penolong saat mereka membutuhkan pertolongan. Orang-orang berhati mulia tersebut hadir bukan hanya memberi dukungan material, tapi lebih dari itu, yaitu dukungan moral. Seperti apakah aksi malaikat-malaikat penolong yang bisa jadi inspirasi untuk kita agar lebih peduli terhadap sesama? Berikut, kami merangkumnya dalam 7 kisah nyata malaikat penjaga versi on the spot. If hate is poison, then love's the cure. And it's you that drives the people. Menjadi artis terkenal ternyata tidak membuat seorang Demi Lovato selalu dikelilingi orang-orang yang peduli padanya. Saat harus menjalani terapi dan rehabilitasi karena kecanduan zat adiktif dan narkoba, pelantun lagu Let It Go itu mulai ditinggalkan teman-temannya hingga penggemarnya. Namun dalam kondisi keterpurukannya, masih ada 3 orang sahabatnya yang selalu mendampinginya, bahkan menemani setiap hari secara bergantian. Mereka adalah selebriti dunia, yaitu Selena Gomez, Taylor Swift, dan Miley Cyrus. Bahkan Selena Gomez sering menangis saat melihat nasib sahabatnya yang ada di panti rehabilitasi tersebut. Selena Gomez dan Demi Lovato memang telah bersahabat sejak mereka masih berusia 10 tahun. Someone give you something to help you ease the pain. Ada yang mengatakan sahabat sejati itu selalu ada di kala suka dan duka. Hal itulah yang dialami seorang pria asal Hefei, Tiongkok bernama Zhang Kai. Betapa beruntungnya ia mempunyai sahabat-sahabat yang setia sampai akhir hayatnya. Saat Zhang dirawat di rumah sakit akibat leukemia, ke-7 sahabatnya secara bergantian selalu membesuk dan menemani sang ibu yaitu Sang Ruchi di rumah sakit. Namun ternyata sikap baik sahabat-sahabat Zhang itu tidak hanya sampai Zhang menutup mata selamanya, tetapi hingga 11 tahun lamanya, para sahabat itu tetap peduli pada sang ibu yang memang hidup sendirian. Hingga ke-7 orang itu lulus kuliah, lalu menikah dan punya anak, mereka terus merawat ibu sahabatnya tersebut. Walau mereka sibuk serta jauhnya jarak ke rumah mendiang sahabatnya, tapi hal itu tidak menghalangi para sahabat Zhang untuk terus menjaga dan membiayai hidup sang bunda yang semakin menua itu. Pada 2012, saat Sang Ruchi harus merelakan rumahnya diambil pemerintah, para sahabat putranya pun saling bahu-membahu untuk merenovasi rumah baru wanita tersebut. But I don't know the dark places that you've been. Spend all your time waiting for that second chance. Pria sejati. Gelar itu sepertinya tepat disematkan pada laki-laki bernama Mark Lokic ini. Ia tetap setia mendampingi sang istri Julia saat wanita yang dicintainya itu dinyatakan positif mengalami gangguan kejiwaan berupa bipolar disorder. Kondisi emosi yang tidak stabil dan seringkali berhalusinasi membuat jiwa Julia begitu terguncang. Sampai-sampai gangguan jiwa ini membuat istri Mark itu berputus asa hingga berniat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jembatan Golden Gate di San Francisco, Amerika Serikat. Namun demikian, Mark tetap setia menjaga sang istri walau wanita itu kini tidak seperti dulu lagi. Semenjak didiagnosa mengalami gangguan jiwa, wanita malang itu jadi tidak tertarik pada makanan dan mengalami gangguan tidur. Saat itulah Mark harus selalu siaga menjaga sang istri setiap saat walau harus tak tidur. Akibat pengobatan, Julia jadi pendiam seolah tak berjiwa. Sebagai manusia biasa, Mark pun seringkali mengalami kesedihan dan putus asa. Tapi bak malaikat, ia tetap tak beranjak menjaga sang istri. Mark Lokic benar-benar menjadi malaikat menjaga buat Julia. Semua ia lakukan atas dasar komitmen, cinta, dan keimanan. Persahabatan dua remaja asal Yunnan, Cina ini benar-benar luar biasa.
He Qingchao adalah seorang gadis berusia 13 tahun. Ia memiliki seorang sahabat bernama He Yinghui yang mengalami lumpuh akibat sakit polio. Namun walau ia tak bisa berjalan, He Yinghui tetap sekolah seperti biasa. Tapi hebatnya selama 3 tahun sang sahabat He Qingchao lah yang menjaga dan menggendong He Yinghui saat pergi dan pulang sekolah. Apa yang dialami kedua sahabat ini kemudian terekspos media pada 2014 silam. Akibat banyaknya masyarakatan terenyuh, termasuk menarik perhatian pemerintah setempat. Karenanya bantuan kursi roda pun datang untuk He Yinghui. Tapi walau kondisi He Yinghui lebih baik dengan kursi rodanya, sang sahabat He Qingchao tetap menjaga serta membantu mendorong kursi roda sahabatnya itu dari pergi hingga pulang sekolah. Demi cinta, seringkali seseorang rela melakukan apa saja. Hal itulah yang dilakukan Yu Haining. Demi menjaga kekasihnya yang mengidap kanker stadium akhir, ia rela keluar dari pekerjaannya. Dari Shantung, pria itu pergi ke Henan demi merawat Fan Huixiang, kekasihnya. Ia sendiri yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Fan Huixiang dan selalu di samping wanita yang ia cintai itu. 5 tahun menjalin kasih dengan sang wanita pujaan hati membuat cinta Yu Haining amatlah dalam. Bahkan bukan saja berjanji menjaga Fan Huixiang yang semakin hari semakin lemah, Yu Haining juga berjanji menikahi kekasihnya apapun yang terjadi. Menurut pria separuh baya itu, menikah adalah dambaan setiap wanita dan ia ingin mewujudkan impian kekasihnya tersebut. Kisah kesetiaan Yu Haining dan Fan Huixiang ini telah menyebar di dunia maya. Ribuan netizen telah tersentuh membacanya. Banyak orang memuji Yu Haining sebagai pria yang tak hanya setia, namun juga membuktikan cintanya lewat tindakan yang nyata. Pemirsa, persahabatan sejati ternyata bukan hanya teruji saat kita masih hidup. Hal ini dibuktikan oleh seorang wanita bernama Jane. Jane memiliki sahabat bernama Gina yang kemudian meninggal akibat kecelakaan mobil. Wanita malang itu meninggalkan seorang suami dan 2 orang anak yang masih kecil. 14 tahun menjalin persahabatan dengan almarhumah Gina membuat Jane sudah menganggap keluarga Gina adalah keluarganya sendiri. Hingga suatu kali, suami almarhumah Gina yaitu Sean meminta Jane mengurus kedua anaknya karena Sean mengidap kanker. Pada November 2012, Sean akhirnya menghembuskan nafas terakhir dan pria tersebut menyusul sang istri ke alam baka. Sejak saat itu, kedua anak Gina dan Sean diasuh oleh Jane, sang sahabat. Jane mengaku tidak mudah baginya untuk mengasuh 5 orang anak, yaitu 3 orang anak kandungnya dan 2 orang anak sahabatnya. Tapi Jane mau melakukannya karena persahabatannya dengan mendiang Gina. Maybe I wish our love apart. Janji nikah belum dialami oleh 2 insan berikut ini, sehingga jika dilihat dari kacamata logika, sah-sah saja jika mereka berpisah. Inilah yang diharapkan oleh keluarga seorang wanita di Tiongkok bernama Yang Nan, agar putri mereka meninggalkan sang kekasih bernama Yen Hongbo karena pria itu lumpuh. Awalnya Yang Nan dan Yen Hongbo adalah sahabat. Pada 2009 silam, sang pria yaitu Yen Hongbo mengalami kecelakaan motor yang mengakibatkan ia menderita kelumpuhan dari pinggang hingga kaki. Malangnya lagi, di waktu yang hampir bersamaan, sang ibu terbunuh oleh ayahnya sendiri hingga sang ayah dipenjara. Kondisi yang sulit itu membuat Yang Nan berbelas kasih pada hidup sahabatnya yang hanya bisa terbaring lemas di atas tempat tidur itu. Yang Nan kemudian memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya demi menjaga dan merawat Yen Hongbo. Saat itulah benih-benih cinta tumbuh di antara kedua sahabat ini dan Yang Nan memutuskan tinggal bersama pria sebatang kara tersebut. Keputusan itu tentulah sulit diterima keluarga Yang Nan. Jika dalam kurun waktu 3 tahun Yen Hongbo tidak bisa berjalan lagi, maka pihak keluarga Yang Nan meminta sang putri kembali pulang dan meninggalkan kekasihnya. Walau sebenarnya mencintai sang kekasih, namun pria berusia 27 tahunan itu berharap agar ayahnya bisa segera dibebaskan dari penjara untuk merawatnya, sehingga Yang Nan bisa kembali pada keluarganya. Pemirsa, itulah 7 kisah nyata malaikat penjaga versi On The Spot.
I'll be picking up the acorns that fall apart.